nomormu. Siap Ya. Pak, siap. Iya Pak. Tunggu ya. Coba deh. Oke Pak. Ini kereta api Indonesia yang di Medan ya? Iya Pak, BUMN Pak. BUMN kok konyol begitu ya? Nah, saya konyol ntar. Bukan dari outsource-nya Pak. Bukan dari outsource kan? Bukan outsourcingnya kan? Bukan Pak. Oh, Saya pegawai kayak- Pak, masukan oh. 2A Pak dari SMA Pak. Dua. Lo kamu udah keluar dari sana? Iya Pak, tahun 2022 Sayang Pak. sekali. Kenapa? Keluarnya tahun Dapat Iya, pekerjaan Pak. bagus. Jarak emang. Kenapa? Iya Pak, ada. Halo, selamat sore Bu. Saya menikah tahun itu. Oke. Bu Evelita, ini Bapak Wamenaker mau bicara Pak, Bu. Iya, dengan siapa? Bapak Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Wakil Menteri. Kenapa, Pak? Halo, Bu. Halo. Halo? Ya, saya Wakil Menteri Tenaga Kerja, Bu. Kalau nggak video call Halo, aja. Pak. Gimana, Pak? Iya, ini di kita ini kan ada aplikasi Buruh Tanya Wamen. Maaf, saya nggak dengar suaranya, Pak. Halo, Nggak halo. jelas soalnya. Halo, halo. Halo. Iya, gimana, Pak? Jadi di kita ini di kementerian saya ada yang namanya aplikasi Buruh Tanya Wamen. Nah, Buruh Tanya Wamen itu kebetulan kita lagi fokus soal praktek penanaman ijazah. Apalagi ini kan kereta api Indonesia ini kan BUMN. BUMN itu nggak boleh melakukan praktek-praktek penanaman ijazah gitu. Kemudian? Itu. Nah, ini sebentar orangnya. Ini Mbak fit call saya biar kita ini ya, biar nggak saling ini. Kenapa, Pak? Ya fit call aja, fit call. Ini kenapa harus video call, Pak? Ya biar Mbak tahu bahwa saya wakil menteri. Mempertegas itu lah. Nggak perlu sih, Pak. Nggak perlu video call. Saya jawab langsung aja, Pak, ya. Langsung Iya. aja, langsung ya. Sudah. Gini Pak, ini kan kita juga sudah diinstruksikan oleh direksi kami, dan kami pun juga sudah lama kok ber-RDS untuk bersurat untuk pengambilan ijazah. Kita nggak Oh ada sudah ya? ijazah kok. Ini nih ada nih Mbak laporan nih sebentar dulu, Bu ya. Sambungkan Pak. Halo Mas. Halo. Dari siapa laporannya? Namamu siapa Dek? Namamu siapa Dek? Saya Robin Harpan Panjaitan. Robi Harman Panjaitan Bu namanya. Siapa? Robi Harman Panjaitan. Robi. Robin Harpan Panjaitan. Robin. Robin, ada namanya Robin Panjaitan di sini. Dia resign di 2002. Dia resign tahun 2022. Risa. Heeh. Dia Risa. Disuruh bayar Enggak bisa diambil. Kenapa? Disuruh bayar 150 juta. Nah, disuruh bayar 150 juta. Suruh bayar 150 juta. Betul, itu dulu ketentuannya dulu. Itu sudah lama. Nah, ini kan kita kan juga baru dapat instruksinya juga bulan Mei kemarin, tapi Iya. sudah mulai menyebarkan ijazah kok, Pak. Udah ya? Mas Robin, itu Mas Robin, Iya Pak. kamu boleh ambil ke Kereta Api Indonesia di Medan, kamu cabang Medan ya? Iya Pak. Iya, di Medan, Pak. Kamu ambil yang penalti minta tebusan itu nggak ada lagi. Kalau mereka minta, kita akan pidana dan kita akan evaluasi. Ya, ya Bu ya, tolong kerjasamanya ya. Kenapa, Robin? Iya Pak, nanti setelah ini pun setelah telepon sama Bapak nanti saya coba cek Ibu. Oh ya, langsung ya. Iya, monggo bisa datang. Ya. Terima kasih. Oke, Bu ya, tolong dibantu Bu ya. Oke, makasih ya, Bu. Oke, Makasih ya, salam dari saya Wakil Menteri Tenaga Kerja. Oke, Yo. Pak. Tuh, halo Robin. Siap Pak. Kau pinta tuh, Dek, ya. Ya. Iya Pak, iya Pak. Kalau sudah diterima, kamu sampaikan ke kawan-kawanmu ya. Oke? Siap Pak. Siap. Yo, makasih. Iya Pak. Yo, Ya, terima kasih banyak ya Pak. yo. Terima kasih. Oke, terima kawan-kawan. kasih ya Robin ya. Nggak pakai lama kita langsung telepon. Berarti banyak perusahaan yang sudah mengikuti SE kita Pak dan Udah banyak ya? Udah proses Oke. pengembalian. Alhamdulillahnya semenjak saya sidak, kemudian kita buat SE, banyak sekali pelaku usaha dan perusahaan-perusahaan yang langsung mengembalikan ijazah kawan-kawan yang ditahan. Begitu juga kawan-kawan yang dimintain duit ya, penalti itu alasan-alasan yang nggak jelas tuh penalti itu. Apalagi nih Pak,
cek gaji kami. Nih yang ke Senayan nih, kantornya di mana nih? Senayan, Pak. Lagi di kontak. Coba telepon tuh, biar kita telepon tuh Sate Senayan tuh. Apa ya? Yang sudah jalanin nanti itu kirim apresiasi. Apa? Yang sudah jalanin pengembalian kirim apresiasi. udah. Dia belum kasih ini Pak, kontak Pak. Siapa tuh? Minta yang Itu dong yang Sate Senayan nomor kontaknya. Ini gimana mau laporan kita gaji ditahan tapi nggak dikasih nomor kontaknya. Minta dong. Ini di IG. Ini siapa? Asana mengundang Asana. yang itu kolaps itu Pak. Oh, kolaborasi. Jangan Oke. kita cek dulu Pak profilnya. Iya, profilnya gimana tuh? Ini dia baru mau ngirim kontaknya Pak, kita telepon Pak. Ya telepon. Baik Pak. Nih, Ini belum kontak ini Pak. coba kontak. Dia ngasih kontak HRD, tapi kontak dia belum Pak. Sebentar. Ini siapa itu? Ini yang aduan Pak. Sebentar. Oh, yang aduan ya. Ini siapa? Panggil aja Salsa mengundang Anda untuk melakukan co-host. Ini gimana kayak gini-gini nih? Apaan? Ini dia ini yang kedua. Ini nih yang mana? Oke. Coba lu telepon tuh. 1995 0951. Sulawesi Tenggara. Kemarin kan kita di Sulawesi Tenggara kan? Sutra ya. Kemarin Kolaka Sutra. sama Sendari Pak. Kolaka. Kemarin kita sudah dari Kolaka tadi kemarin. Kemarin nggak ada yang kontak. Oh, nggak ada yang kontak. Kita ke Kolaka nggak ada yang kontak. Kita ke Sulawesi Utara nggak ada yang kontak. Bingung kita nih. Ya ini ada. Berapa? Coba telepon itu. Kenapa? Pokoknya kawan-kawan tiktokers, kemudian netizen yang di IG, kalau mau di quick respon, jangan akunnya jangan di private ya, biar cepat kita. Halo. Ya halo. Ya ini tapi nggak bisa di speaker deh jadinya Pak. Kenapa? Ya Pak Wamen mau bicara ya. Tapi deh, HP-nya nggak bisa di sama speaker. di ini dulu deh, matiin dulu deh. Nanti dulu. Coba lo ituin tuh, telepon. Tapi gaji kami juga tolong apa? Sanel Tour Sanel kan udah perusahaan ini. Coba yang tadi mana tuh? Iya Pak, bentar Pak. Lagi kita ini. Bisa? Halo. Ya. Ya, Pak. Halo Mas? Ya, halo Pak. Iya. Ini yang Sate Senayan ya? Iya Pak, benar Pak. Gajimu ditahan? Iya Pak, kami sekitar ada 4 sampai 5 orang Pak. Iya. Dikenakan Pak. Kenapa? Dikenain apa? Sampai 5 juta kata orang. 4 sampai 5 juta Pak. Gajinya dipotong penalti. Kok begitu sih? Kurang ajar banget. Iya Pak. Karena di awal itu kemarin alasan mereka kami itu ada Suaranya volumenya. diberangkatkan untuk training ke Jakarta. Heeh. Dan itu untuk ikatan kerja itu kata mereka Pak. Nah, itu kan alasan mereka. Ada nggak nomor kontak HRD-nya? Ada Pak. Terus kami semalam kami kasih tahu mereka terkait yang video Bapak yang viral. Makanya ijazah kami dibalikan Pak. Mereka takut disidak Pak. Tapi terkait untuk yang gaji dipotong itu Pak,
mereka bersikeras, dia udah bilangnya sama Wamen kalau memang begitu kata Pak Wamen, kata dia begitu Pak. Ya udah, mana minta nomor kontaknya, HRD-nya. Oke. Ada ini ya? Berapa HRD-nya? Nanti kamu ngomong langsung ya depan saya. Oke Pak, kita kontak Pak. Biar kontak-kontak. Ntar lu, kamu jangan matiin. Namanya Rahma ya? Jadi gajimu dipotong. 4-5 juta Pak. Iya Pak, gaji kamu nggak dapat Pak, 5 orang Pak yang bulan ini. Kok begitu, kurang ajar itu. Telepon tuh. Ya ini kita. Sate Senayan. Kamu Sate Senayan yang di mana nih? Yang di Jalan Jaksa atau yang di Pancoran atau yang di mana? Senayan. Tapi yang di Batam Pak, yang baru buka di Batam Pak. Yang mana? Di Batam Pak. Jauh banget Batam. Oh, coba Iya. Iya Pak. Nah, sebentar ya, nih coba dulu. Sebentar. Pak. Dra, gimana Dra? Ya udah, ya kamu kasih aja, kamu kasih. Ya, yuk. Halo, udah ditelepon. Halo, selamat sore. Ya, Bu Rahma. Wamen mau bicara bilang. Udah apa sini? Kamu nggak main jauh-jauh. Ini dari timnya Bapak Wakil Menteri Tenaga Kerja mau bicara. Halo Mbak. Saya Wakil Menteri Tenaga Kerja. Ini ada laporan dari karyawanmu, katanya gajinya dipotong-potong gitu ya. Saya Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer nama saya. Oh, ini namanya entar dulu, enggak, tenang. Oh, Mas, namamu siapa, Dek? Namamu siapa? Rahmat Pak, Rahmat. Iya. dan Ronald Burung Pak. Speaker Pak. Kenapa? Nih coba. Oh, gimana Mbak? Ada pertemuan dengan karyawan Pak. Iya. Dan kita sudah menjelaskan perihal terkait dengan uang gaji yang memang tidak dibayarkan. Kenapa alasannya Mbak? Memang alasannya karena memang ada temuan dari bukti CCTV bahwa yang bersangkutan melakukan tindakan pelanggaran Pak. Apa tuh, Mbak? Pelanggarannya adalah memakan makanan yang memang tidak diperbolehkan dan tidak seharusnya dilakukan oleh karyawan ketika sedang bekerja. Oh, cuman gitu Mbak. Mbak gini. Nah, Oke, gini. Nah, terus Oke. Pak, saya belum selesai Pak. Silakan. Dengerin saya dulu. Saya dengerin. Nah, Sejam apa 2 jam saya dengerin kamu nih? Saya mau dengerin kamu sejam apa 2 jam? Kenapa Pak? Ayo cepat bicara Mbak, karena banyak sekali ini saya pertemuan nih. Ya, ditambah yang bersangkutan juga sudah menandatangani kesepakatan kerjasama Pak atau perjanjian PKB waktu tertentu, betul. Dan juga PKWT dan juga sudah menjanjikan, sudah menandatangani kesepakatan bersama di mana isinya adalah ikatan dinas. Ikatan dinas adalah berupa syarat dan ketentuan yang memang harus dipenuhi yang bersangkutan ketika yang bersangkutan memang mengalami atau mengundurkan diri baik dengan alasan apapun, karena memang di awal perusahaan sudah memberikan investasi nih Pak berupa pelatihan, biaya perjalanan dinas dan pelatihan yang harus diikuti yang bersangkutan di Jakarta selama 3 bulan, yang artinya perusahaan kemudian di situ juga di kesepakatan bersama menuliskan jika memang karyawan yang bersangkutan mengundurkan diri, maka biaya pelatihan yang sudah ditanggung perusahaan akan dibebankan kepada karyawan. Nah, alasan pemutusan hubungan kerja Pak, karena memang ditemukan pelanggaran di mana pelanggaran tersebut tercantum di dalam peraturan perusahaan kita, termasuk kategori pelanggaran mendesak, sehingga mengakibatkan perusahaan tidak bisa melanjutkan hubungan kerjasama dengan yang bersangkutan. Mbak, udah itu alasannya. Iya, Mbak. itu alasannya Pak, dan itu ada bukti kesepakatannya. Dan Cuman gara-gara makan telur doang, lantas hak gajinya kalian tahan gitu.
Bukan masalah makan telur Pak, tapi masalahnya adalah pelanggaran yang memang sudah tertera di peraturan perusahaan kami Pak. Oke. Dan juga perjanjian kerjasama yang sudah disepakati. Mbak, gini Mbak. Saya tahu sekali peraturan itu Mbak. Semua peraturan itu selalu tidak pernah menguntungkan karyawan dan pekerja. Semua peraturan. Udah saya tahu semua lah. Jangan gini. Jangan nanti saya sidak. Kalian saya nemuin banyak norma-norma tenaga kerjaan yang kalian langgar. Saya nggak sungkan untuk menutup loh. Gitu loh. Nggak apa-apa Pak. Kita comply di sini Pak. Bahkan untuk peraturan perusahaan kita juga pengesahannya udah ke kementerian. Aduh, mau ke kementerian saya ini wakil negara. Di mana kamu pikir saya ormas? Saya paham Pak, cuma di sini Bapak harus bersifat netral. Saya justru netral Mbak. Gini loh Mbak yang baik Mbak tak usah ngajarin saya soal itu. Saya tahu semua. Saya tahu banget. Bukan saya sok tahu. Saya bukan sok tahu. Saya paham. Semua pelaku usaha juga begitu. Semua nih Pak mencuri ini sebagainya Pak, ini perusahaannya gini. Kita udah tahu semua deh. Gak usah kalian ajarin kita. Ujung-ujungnya nanti kita sidak, kita temuin ada norma-norma tenaga kerjaan yang dilanggar. Ya risikonya kalian tahu kan. Saya orangnya nggak mau ribet-ribet. Maksud saya gini, jangan hak tenaga kerja itu kasih aja, jangan ribet. Karena itu pelanggaran. Ini pelanggaran konvensi ILO ya. Saya nggak pakai undang-undang Republik ini, bahkan saya pakai yang lebih tinggi lagi. Kamu ini kan pekerja juga deh. Kamu kan pekerja juga, nggak boleh kamu begitu. Udah pulangin haknya. Kalau ada pelanggaran, kalian bisa pidana tuh. Saya paham makanya kalau memang ada hal yang belum jelas, kita bertemu lagi Pak, kita adakan hubungan di parkir, nggak masalah. Ya sudah gini aja. Dokumen Gini. Saya udah tahu lah semua tuh pelaku usaha itu selalu di mata pekerjanya itu pekerja itu rendah banget, gitu loh. Kita tahu banget kalian neken kok semuanya sifatnya. Mereka ini orang-orang lemah. Mereka ini lemah-lemah semua. Ada yang dipakai pengacara. Mereka nggak punya pengacara, nggak kuat posisinya. Makanya kenapa pentingnya negara turun tangannya kayak begini. Kamu tadi bilang ini kementerian. Saya ini kementerian. Saya mewakili negara, bukan mewakili ormas. Loh, saya tidak membantah Bapak dari pihak kementerian. Hanya kan dalam proses penyelesaian nih Pak, ketika ada konflik atau dispute, kita kan ada pertemuan di parkir Pak. Betul. Gini loh Mbak, kalau ada hal yang mudah diselesaikan, kenapa sih harus dipersulit gitu loh? Loh, bukan Pak, masalahnya saya juga harus menjelaskan Pak tentang regulasi dan kesepakatan yang sudah ditandatangani secara sadar dan tanpa paksaan oleh karyawan Pak. Nah, Mbak, saya tahu semua praktek-praktek itu. Gitu, kamu tahu usah ajarin saya lah, tahu usah ngasih saya. Kita ini negara ini hari ini coba lagi membina para pelaku usaha untuk tidak lagi melakukan praktek-praktek itu, gitu loh. maksudnya praktek-praktek apa ya Pak? Praktek tadi itu yang tadi disampaikan karyawannya, gajinya nggak digaji, itu kan kejahatan Mbak. Sekarang bukan masalah kejahatan dong. Itu kejahatan. Itu kejahatan. Yang bersangkutan ada bukti CCTV dan ada surat pengakuan melakukan. Mbak, makan telur. Soal makan telur Mbak. Mengambil barang, tapi juga ada pelanggaran indisipliner ya Pak. Apa tuh Mbak? Coba. Jam kerja juga ada. Itu berdampak merugikan perusahaan nggak? Kenapa? Dampaknya merugikan perusahaan atau enggak? Oh ya jelas dong Pak. Aduh, nih orang ini lama-lama gue sidak beneran nih. Kalau gue tingkat enak gue. Iya Pak, nama saya Rahmawati. Saya di kantor pusat. Nggak apa-apa kalau misalnya memang mau ada perundingan di parkir lagi, saya bersedia datang dengan membawa kelengkapan dokumen kami kok Pak. Mbak, saya cuma bilangin sama Mbak, nanti kalau sama saya jadi rame, jangan deh. Mendingan sudah baik-baik aja. Orang kita tidak minta. Dia sudah menjelaskan dengan baik-baik. Bahkan Bapak tidak mau melihat bukti-bukti yang bisa kami tunjukkan. Yang tidak netral Bapak atau saya. Oh gitu. Oh saya tidak netral ya. Mbak, kalau seandainya ada norma K3 kalian langgar gimana? Pak, bukti. Saya punya bukti CCTV. Saya punya bukti surat pengakuan di atas materai yang sudah ditandatangani secara sadar loh Pak.
Udahlah, jangan ngomong orang kayak begini, nggak penting orang gini. telur, Bu. Kenapa gaji kami nggak dikeluarin, Bu? Tuh Mbak, didengar tuh Bu, rakyat miskin gini nih, konsekuensi rakyat miskin nih, cuma gara-gara makan telur aja gajinya harus ditahan begitu Mbak. Tega sekali sih kalian. Pak, masalahnya ngomonginnya ini tindakan yang memang tercantum dengan jelas di peraturan perusahaan kami, Pak. Ya sudahlah, dimaafin, susah banget sih memakan telur doang, sebegitu hinanya rakyat. Kamu ini mentang-mentang apa? Ya ampun Mbak, ketawa lagi. Saya bikin peraturan perusahaan ke kementerian juga ini bukan hal yang bercanda loh, Pak. Memang kita nggak bercanda, Mbak pikir kita bercanda Mbak? Kita ini bicara aspek kemanusiaannya, coba dong, gitu. Kerugian perusahaan atas biaya pelatihannya gimana, Pak? Ya itu kan keharusan kalian, pelatihan itu kan kewajiban kalian. Loh, memang, tapi kan yang bersangkutan kita harapkan memberikan kontribusi minimal 12 bulan. Yang bersangkutan belum. Mbak, ini kan live Mbak ya, ini live-nya didengar publik ya. Ini live ini, saya live. Gitu. Ini live. Di sini ada wartawan-wartawan Mbak. Silakan Mbak mau ngoceh apa terserah lah dengan pembelaannya. Gitu. Kami ada 4 sampai 5 orang, Bu. Yang Gimana, Pak? Ada 4 sampai 5 orang kamu Mas? Iya, kenapa? Jadi banyak berarti makan telur Kalau memang mau dipotong jangan sebanyak itulah Pak, 4 sampai 5 juta Pak. Kami juga butuh uang untuk makan. Tuh 4 sampai 5 juta tuh Mbak. Gimana sih kalian tega sekali sih? Kami cuma makan Kan telur. kemarin udah sepakat dan udah dijelaskan, Pak, dan ada perjanjian hitam di atas putihnya, Pak. Kita hanya menjalankan, Pak. Kalau nggak ada underlying dokumen, kita juga nggak akan melakukan hal tersebut. Ya sudah nih nggak bisa dikomunikasikan deh. nanti kita datang. Ya Pak, Udah. tolong aja Pak. Iya iya. Nanti gini. Kamu kalau ada waktu ke kementerian deh. Kayak kita ribet. Boleh? Ya Boleh, Pak. Yang alamatnya di mana ya, Pak? di Gatot Subroto Mbak yang kementerian. Kalau boleh, nanti saya bertemu dengan Bapak siapa? Siapa ketemunya? PHI atau pengawas? PHI Pak. PHI aja ya. Dengan pengawas nanti Pak. Dirjen pengawas kalau enggak PHI Pak. PHI. Direktorat ya. Oh iya. Direktur. Boleh, nanti saya minta undangan resminya ya, Pak. Boleh. Ya, nanti undangan resminya dikirimkan aja ke kantor pusat kami, Pak. Tolong nanti ini nih. Mas nanti biar di itu Mas ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak. Ya. Yuk. Tolong Pak. Tapi Ya. terima kasih Bu. Ada lagi, Pak, yang bisa saya bantu? Apa? Mas nanti kamu datang juga ya kalau kita undang ya ke kementerian ya. Kalau saya dari Banten Pak. Oh kasihan sekali ya. Yaudah ya. Yaudah ya. Yuk. Terima kasih banyak Pak. Yuk. Kalau bersedia Zoom kok Pak. Oke ya. Zoom ya. Ya ini dicatat deh namanya nih. Yuk. Catat. Terima kasih ya. Makasih ya. Terima kasih banyak Pak. Tolong Yuk. Nah, kayak gitu. Hah, ngeyel banget orang-orang ini kadang pelaku usaha ini. Terlalu kurang ajar. Iya, enak kita ngeliatnya. Ini, iyalah. Kalau apa? Sayang nih gue pejabat, kalau nggak jabat ya gue timpe tuh orang tuh. Sabar banget, gue harus jadi pejabat yang sabar nih emang nih. Iya peraturan perusahaan itu berarti diperiksa kok jadi ngeberatin ini. Aduh. Itu nanti undang tuh siapa nama itu, Ya, ini suruh undang. si itu tuh. Kacau tuh orang itu. Gara-gara makan telur, kemudian harus orang Ini bukan satu orang, banyak tadi. iya dipotong gaji 4 sampai 5 juta. Lihat nih keji banget ya. Cuma ketahuan makan telur, kemudian dia harus didenda 4 sampai 5 juta. Begitu kejinya tuh orang itu. Emangnya orang-orang ini jahat banget. Ih. Bener-bener aduh. Harus jadi wamen harus sabar. Bawaannya pengen berantem aja sama pelaku-pelaku usaha ini nih. Aduh.
tarik napas, tarik napas. Pantesan orang bilang, Bang Noel sabar, 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 saya sabar, sabar, tenang, sabar. Pokoknya pada prinsipnya saya tidak akan pernah membiarkan para pelaku usaha ini usaha nakal ya. Itu gila mereka, jam. Oh, iya. Kawan-kawan doain ya saya ya untuk jadi pejabat yang sabar. Itu ini harus sabar terus. Sabar katanya. Waduh, kayak kita nggak tahu pelaku usaha yang jahat-jahat ini. Gila, nasib jadi rakyat kecil di Republik ini dihina-hina. Bisa saya ditahan. Ini wamen saya gaskan. Ijazah suami saya belum bisa saya tebus Pak karena harus pakai uang. Endasari coba di Coba Endasari. ijazah tuh, telepon langsung aja. Di mana tuh? Tolong nanti PH itu suratin tuh, suruh datang tuh orang itu. Sate Senayan tuh. Bawaannya naik darah juga loh. Aduh. Kasih topi Pak. Berapa ya? Kasih topi dan kumis. Oh, itu pasti temen gue tuh yang dari Bali tuh yang ngasih kumis-kumis gitu tuh. Terima kasih, sehat selalu Pak. Ya, Ya. Gimana nih Pak? Jadi yang nahan sate Senayan tadi bukan satu orang. Kalau misalkan pelaku makan telur berarti makan telurnya rame-rame Pak. 5 orang mereka Pak. iya, tapi kan keji banget masa gara-gara makan telur orang didenda 5 juta, 45 juta. Gimana sih tuh itunya tuh? Kacau. Ada manajer trainer juga yang kena Hah? di gajinya. Di antara mereka ada manajer trainer juga yang ditahan gajinya Pak. Gila. Itu padahal pelanggaran berat dia masih berargumentasi ya Nah, semua ampun. gajinya. Kadang-kadang ini sini cukup sabar-sabar nih Kita sebetulnya nih. proses nanti komunikasi paling mungkin gitu. Aduh. Tidak masalah. Gila. Oke. Harus ngotot-ngototan lagi. Kawan-kawan semua. Berapa lama lagi nih kita nih? Satu panggilan lagi. Satu panggilan lagi. Satu panggilan. Oke. Ada. Iya, kita tahu. Bekam jasa karyawan dan
telepon. Itu cepat ditelepon tuh. Nih dikasih nomor teleponnya nih. Apa nih? Tadi nomor teleponnya mana tadi? Iya itu dia. Iya Frida. Kan yang Frida. Iya. Ini ada yang ngasih nomor teleponnya, coba di Ya, Pak, apa? kita telepon dulu Pak. Yang Siapa itu? Suaminya tadi Pak. Yang ijazah. Tasnya yang taspen ya. Maaf. Ini yang taspen Pak. Halo, selamat sore. Ini yang Espa ya, nama akunnya ya. Ya, ini kita tim Pak Wamenaker. Pak Wamenaker mau bicara ya. Ini kita live. Halo. Kita live ya. Maaf Pak, jaringan saya. Iya, Iya, benar. Baik Pak. oke, baik. Ini yang mana? TikTok ya? Ini yang lapor di Halo. TikTok Pak. Halo, Bu. Pak, Taspen sore mandiri Pak. Pak. Iya, selamat sore. Diminta Saya wakil suruh menteri kerja. Saya pegawai Bank Mandiri Taspen Pak. Bank Mandiri Taspen, ya. Gimana Mbak? Benar. Yang kantor pusatnya di Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta. Ya. Nah, jadi awal itu tahun lalu itu saya 2024 bulan Juni tanda tangan kontrak. Kalau saya diterima di program ODP, Officer Development Program atau semacam MT seperti itu Pak. Atas. Nah, lalu kami semua dari daerah masing-masing terbangkan ke Jakarta untuk latihan atau pendidikan. Tapi ijazahnya langsung ditahan Pak. Jadi waktu kami pendidikan, kalau nggak salah beberapa hari kemudian ijazah kami dikumpulkan, ditahan, dan jika mau diambil itu harus bayar 150 juta Pak. Buset deh. Gila. Berapa orang Mbak? Berapa orang? Saya itu di angkatan 8 Pak, ODP angkatan 8 Bank Mandiri. Semua ditahan itu, semua ditahan semuanya, ijazah-ijazahnya. Iya Pak, ada 62 orang Pak. Berapa? 62 Pak angkatan saya. Oke, bikin grup, besok kita sidak tuh. Kalau bisa besok, mau sidaknya besok atau kapan? Pak, kebetulan kan saya udah penempatan Pak, bukan di Jakarta lagi. Di mana? Saya sekarang di Sumatera Utara Pak. Oke, nanti siapa dong yang bisa kita datengin ke sana? Siapa temanmu? Cuma yang menahan ijazah kami memang HRD kantor pusat Pak. Kebetulan saya Pak punya kontaknya. HRD kantor pusat. Lantas kalau seandainya kita misal datang ke HRD-nya Mbak, kalau nggak ada orang yang ini gimana kita? bertanggung jawab aduan. Penjawaban aduannya, ya kan? Kecuali ada teman-teman Iya yang Pak. lain. Ada nggak teman-teman yang di Jakarta? Banyak Pak yang di Jakarta, dapat penempatan di Jakarta banyak. Coba kasih nomor kontaknya siapa? Atau telepon saya. Iya. Telepon ini admin saya. Oh baik Pak. Yang maksudnya ini yang seangkatan sama saya kan Pak, yang itu Iya, saya yang ditahan seangkatan sama juga. kamu aja. Oh, iya. Dek, kamu berkontak langsung deh sama Siap, dia. iya, Ini, Pak. ini beda kan? Nomor yang beda kan nih? Ini aduan Pak. Oh. Ini kontak buru tanya wamen. Oh, Bu tanya wamen ya. Kalau gitu kamu minta nomor telepon Siap, Mbak ini. siap. Mbak Saya nih jawab langsung nih. ke ini saya ya, admin saya ya. Baik. Coba minta nomor kontaknya ya. Yup. Terima kasih ya Pak. Iya Mbak, iya. Ya. Yup, makasih sama-sama. Terima kasih Pak. Iya. Selamat sore. Yo, selamat sore dek. Selamat bekerja ya. Yup. Iya Pak. Yuk. Tuh, aduh, nih ada lagi Kita, nih Pak. B. Itu BUMN. kontakan ya? Itu BUMN bukan tanya? Iya. Hah? Grup mandiri Taspen. Aduh, kacau ini orang-orang ini. Nanti kita konfirmasi lagi Pak. Kok pada jahat-jahat banget. Keji-keji banget orang-orang ini ya. Aduh, kita ngamuk lagi masa nih. Oke Pak. Kita close dulu Pak. Itu sudah waktunya. Kawan-kawan, saya izin pamit ya, karena waktunya sepertinya admin sudah mengingatkan saya untuk close. Sekali lagi salam hormat buat kawan-kawan. Tetap saya mohon doanya dan dukungannya untuk kawan-kawan netizen yang lainnya dan juga para tiktokers, karena ini awal perjuangan lah ya. Yang jelas kekuasaan yang saya miliki hari ini adalah kekuasaan untuk mereka yang ditindas. Salam hormat dari saya, Wakil Menteri Tenaga Republik Indonesia. Salam Indonesia terang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.